down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Az-Zahra dari kelas B Parung, Universitas PTIQ Jakarta, dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan muhkam dan mutasyabihat dari materi Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ustazah Agustriani Muzayyanah. Ini kita akan mempunyai beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian muhkam, yang kedua adalah pengertian mutasyabihat, yang ketiga adalah perbedaan pendapat dalam mengetahui ayat mutasyabihat. Selanjutnya yaitu kompromi dua pendapat dengan memahami makna takwil, dan yang terakhir adalah takwil yang tercela. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian muhkam. Muhkam berasal dari kata hakama yahkumu hukman, yang mempunyai arti memutuskan. Selanjutnya yaitu muhkam ialah memutuskan antara dua hal atau lebih. Yang kedua adalah mencegah yang zalim dan yang mungkar. Yang ketiga, ayat Al-Quran yang diketahui maknanya, penjelasannya, dan pentakwilannya. Dan yang terakhir ialah pentakwilannya hanya dari satu segi. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Hud ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Yang mempunyai arti ialah Alif lam ra, inilah kitab-kitab yang disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Quran Surat Hud ayat 1. Materi yang kedua ialah pengertian mutasyabihat. Kata mutasyabih ini berasal dari kata tusyabbih yang artinya mirip. Kemudian ayat mutasyabih ini dapat dibedakan dengan yang lain karena ada kemiripan, dan yang kedua, hanya Allah lah yang tahu makna dari ayat mutasyabihat. Nah, selanjutnya ialah pentakwilannya dari beberapa segi. Jadi lawan dari ayat muhkam. Jika ayat muhkam hanya pentakwilannya dari satu segi, maka ayat mutasyabihat mempunyai pentakwilan dari berbagai segi yang bisa kita pahami atau pelajari. Bagaimana dalam firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah telah menurunkan satu perkataan yang baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Bergetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 23. Selanjutnya ialah perbedaan pendapat dalam mengetahui ayat mutasyabih. Sumber perbedaan pendapat pada masalah ini yaitu berawal pada waqaf pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bih. Surat Ali Imran ayat 7. Titik masalahnya ialah apakah kedudukan lafaz ini terbentuk istiqnaf permulaan dan waqaf pada lafaz wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ataukah ia adalah ma'tuf, sedang lafaz wa yaquluna itu menjadi hal dan waqafnya pada lafaz warrasikhuna fil ilmi. Pendapat yang pertama mengatakan lafaz ini ialah istiqnaf atau permulaan, dan pendapat ini didukung oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud,
Ibnu Abbas, dan sejumlah para sahabat tabi'in atau ulama yang lainnya. Mereka beralasan dengan keterangan yang dituliskan atau yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ia membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Pendapat kedua mengatakan bahwa waw di sini ialah ataf. Pendapat ini didukung oleh sejumlah ulama yang dipelopori oleh Mujahid. Diriwayatkan dari Mujahid, katanya, saya telah membaca mushaf kepada Ibnu Abbas dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya pelajari sampai paham setiap ayatnya dan saya tanyakan kepadanya juga tentang tafsirnya. Dan pendapat inilah yang didukung oleh Imam An-Nawawi. Karena dalam syarah Muslimnya beliau mengatakan bahwa inilah pendapat yang sahih karena tidak mungkin Allah menyeru kepada hamba-hambanya dengan sesuatu yang tidak mereka mengerti maksudnya. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu kompromi dua pendapat dengan memahami makna takwil. Pertama, definisi takwil. Yang pertama ialah takwil merupakan sinonim dari kata tafsir. Yang kedua ialah memalingkan pengertian satu lafaz dari makna yang rajih atau jelas kepada makna yang marjuh atau belum jelas dikarenakan ada dalil yang mengikutinya. Selanjutnya, takwil biasanya ditemukan atau didapatkan dalam ayat-ayat mutasyabihat karena menjelaskan makna yang serupa dengan makna yang dapat diketahui di dunia tetapi hakikatnya jauh berbeda. Selanjutnya yaitu takwil merupakan atau berbicara tentang substansi suatu lafaz. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkannya. Surat An-Nahl ayat 50. Dan materi selanjutnya ialah takwil yang tercela. Maksud dari takwil yang tercela ialah takwil dengan suatu pengertian memalingkan makna yang rajih kepada yang marjuh karena ada dalil yang mengikutinya. Dugaan ini sungguh batil karena dapat menjatuhkan apa yang mereka takuti atau bahkan lebih dari itu. Contoh sifat Allah yang menyimpang dari makna takwil ialah aliyat. Aliyat yang berarti tangan dengan al-qudrah yang berarti kekuasaan. Maksud dari dua lafaz ini yaitu aliyat dan al-qudrah adalah untuk menjauhi penetapan makna tangan dan kekuasaan. Sehingga bagi Sang Pencipta adalah untuk mengingatkan bahwa makhluk pun mempunyai tangan. Dan dari dua arti ini akan menimbulkan kekhawatiran sehingga maka dari itu ditakwilkan dengan al-qudrah yang berarti kekuasaan. Begitupun sebaliknya. Oke guys, alhamdulillah kita telah sampai pada materi terakhir. Jadi kalian sudah paham apa belum perbedaan antara muhkam dan mutasyabihat? Oke, saya pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kurangnya datang dari saya dan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.